Hingga saat ini Anda masih bersama saya Rizal Wijaya hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Dan Anda juga masih mendengarkan kami dengan tema pelarangan iklan rokok, promosi dan sponsor di PP Kesehatan. Dan tentunya kita juga masih bersama dengan Dr. Jasra Putra, S.Phil.I. Sarjana Filsafat Islam MPD, Wakil Ketua KPHI, kemudian Bapak Tubagus Haryo Karbianto selaku pengurus bidang hukum Komnas Pengendalian Tembakau. Baik, dan tadi dua penelpon sudah bergabung bersama kami dari Jayapura dan juga dari Jawa Tengah ya. Mungkin kalau tadi Pak Tubagus sudah menanggapi Pak Jasra nih. Pak Jasra, gimana nih Pak Jasra? Katanya pabriknya suruh ditutup, Pak. Iya, sebetulnya kan kalau kita lihat best practice berbagai macam negara kan industri ini kan tetap eksis ya. Cuman memang harus diatur gitu ya, terutama untuk terkait anak harus dilindungi. Karena dalam kebicaraan Undang-Undang Pelindungan Anak kita itu siapa yang melindungi ya tentu negara karena dalam konteks HAM negara lah sebagai bapak kandung daripada anak kita. Di samping orang tua bapak ibunya adalah anak biologis. Itu satu. Kemudian yang kedua, menurut hasil temuan teman-teman Indonesia Policy Forum tahun 2023 yang menyatakan bahwa ada perlakuan istimewa terkait tembakau ini gitu ya. Baik dalam mempengaruhi pembuatan regulasi atau kebijakan gitu ya. Sehingga catatan kita bersama teman-teman koalisi anti tembakau bahwa industri itu tidak mudah menghadapi ya. Dia diberikan karpet merah oleh kekuasaan gitu ya. Dia berkontribusi terkait cukainya. Tapi juga kita catat juga bahwa semua cukai itu termasuk juga pencabutan subsidi yang ada di negara kita ini juga mengobati terkait penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh tembakau ini gitu, atau oleh rokok ini gitu. Dan bahkan kalau kita lihat belanja masyarakat keluarga miskin setelah beras adalah rokok. Jadi semua subsidi-subsidi kita itu pada akhirnya kembali kepada industri rokok gitu ya. Jadi ini tentu harus kita lihat lebih jernih, terutama memastikan bagaimana 84,4 juta anak Indonesia atau sepertiga jumlah penduduk ini bisa terlindungi. Dan oleh sebab itu tentu kalau ada dugaan-dugaan dalam tanda petik industri bermain mata dengan negara, ya saya kira kita punya instrumen KPK, PPATK, gitu, Mahkamah Kode Etik MPR, DPR, ya tentu tugas suci ini harus dilakukan gitu untuk melakukan penindakan-penindakan yang di mana kita clean governance itu benar-benar tercipta. Nah, selanjutnya memang kalau kita lihat soal apakah industri ini tutup atau tidak ya, saya kira tadi yang disampaikan oleh Pak Tubagus ini, kalau anak-anak tidak merokok ya otomatis dia akan tutup ya karena nggak ada pembelinya, udah sepi pembeli. Ya, makanya kan dia terus meregenerasikan pelanggannya gitu ya, terutama anak-anak ya. Kalau kita lihat usia-usia anak kita ya di usia dalam kandungan pun sudah terpapar dengan industri ini. Jika misalnya ibunya perokok atau bapaknya perokok, otomatis anak-anak terpapar. Begitu juga ketika lahir gitu ya. Kemudian perokok usia anak kita menurut survei Youth Global itu sangat banyak sekali gitu ya terkait anak-anak kita terpapar dengan iklan itu. Dan oleh sebab itu, saya kira negara tentu punya kepentingan soal generasi emas, apalagi kita bicara soal Indonesia maju ke depan, gitu ya. Saya kira terkait rokok ini harus dibatasi secara ketat, gitu ya. Dan best practice-nya sudah banyak di negara lain dan bahkan misalnya India, bagus ya itu mereka memban total. Kalau dalam rekomendasi kita sebetulnya ya ban total terkait IPS gitu ya. Dan itu kita sampaikan ke DPR pada Pak Menkes kemarin gitu ya. Untuk apa ya? Untuk memastikan bahwa generasi ini tentu pertama dia punya hak untuk sehat. Dia punya hak untuk mendapatkan kesehatan Oke. yang katakanlah setinggi-tingginya sebagaimana mandat di Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Dan tentu siapa yang memberikan ya tentu negara, keluarga, kita semua agar mereka ini bisa menghirup udara yang dimana dalam suara anak setiap tahun mereka terus bersuara bahwa mereka belum bisa menghirup udara yang sehat, terhindar dari pandemi yang namanya rokok ini gitu ya.
Nah, saya kira tentu harus kita dengar ya Baik. suara-suara anak kita melalui forum anak yang tersebar di seluruh Indonesia, gitu Mas Rizal. Ya, baik. Ya, tadi memang apa namanya memprihatinkan sekali gitu ya terkait dengan jumlah perokok pada anak ini yang terus naik gitu. Karena memang targetnya sejatinya memang mereka gitu ya, Pak Bagus untuk keberlanjutan industri. Nah, eh, ini kembali lagi Pak Tubagus, saya ke Pak Tubagus. Sampai tahun ini Indonesia ini menjadi satu-satunya negara di Asia Pasifik yang juga tidak menandatangani FCTC atau Konvensi Ya, Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau WHO gitu ya, yang betul. merupakan menjadi Ya, instrumen hukum internasional untuk mengatasi ya, global epidemi tembakau. Nah, ya. tahun depan kan kita akan memilih pemimpin baru nih di level nasional maupun daerah. Hawa-hawanya udah mulai panas juga. Apakah ada bayangan nih pemimpin kita yang baru nanti punya visi untuk menandatangani FCTC ini, Pak? Gimana nih, Pak? Ya, betul sekali Mas. Sekarang cuma ada 8 negara dan negara kecil dan kita adalah negara yang paling besar. Kita adalah negara yang paling besar yang belum menandatangani FCTC dan saya kira itu yang menjadi concern kita bersama. Kalau tadi pertanyaannya Mas Rizal, the next president, ya kenapa nggak presiden? Halo, Pak Bagus. Kayaknya nge-freeze nih, Pak Bagus. Halo? Ya, ya, sayang sekali ada gangguan sepertinya Pak Bagus. Nanti coba lagi kita akan connect ulang gitu ya dengan Bapak Tubagus dan Pak Jasra. Mungkin sebelum ke melanjutkan Pak Tubagus nih Pak Jasra. Tadi kan apa namanya banyak solusi misalnya kayak yang di apa usulkan oleh penelpon kita gitu ya, pabrik ditutup. Tapi kemudian dari Jawa Tengah juga ada yang bilang bahwa bagaimana nasib petani dan sebagainya. Nah, ini seperti apa nih tanggapannya Pak Jasra? Ya, jadi memang pro kontra ini kan dijaga oleh industri ya, Hmm, agar regulasi ini tidak terlalu ketat ya, terutama bagaimana melindungi anak-anak gitu ya. Banyak alasan misalnya bahwa kalau pabrik ditutup, bagaimana petani tembakau. hmm, Padahal data juga menunjukkan hanya sebagian kecil tembakau yang diambil di Indonesia, tapi oke, sisanya kalau nggak salah lebih banyak dari luar negeri gitu misalnya. Gitu ya. Jadi kadang-kala kan petani kita ini kan kalau kita lihat menjadi komoditi politik juga gitu ya, dalam ah, pengambil kebijakan gitu ya. Padahal mereka juga kalau kita lihat ya, tidak sejahtera juga gitu ya oke, terkait industri tembakau ini gitu ya. Jadi baik, saya kira itu kita harus melihat lebih jernih gitu ya, data dan fakta, dan termasuk juga bagi kita sebetulnya bagaimana melindungi anak gitu ya. oke, Kita sebetulnya tidak ya silakan industri jalan, tapi memang betul-betul industri ini jangan menyasar usia anak gitu ya. baik, Yang tentu ini menjadi harapan bangsa ini gitu ya, ya, Mas. baik. Dan lanjut lagi nih Pak Tubagus sepertinya sudah terhubung kembali Pak Tubagus. Halo, Ya Pak, ya ya, boleh siap. disambung Pak Tubagus tadi terkait dengan FCTC ya Pak Tubagus. Ini kenapa sih kok belum Ya, belum juga menandatangani gitu ya? ya. Kita tidak menandatangani dan mengaksesi FCTC itu adalah bagian dari political will dari presiden kita Hmm, sebetulnya. Sebenarnya sejak waktu zaman Megawati itu sudah menandatangani Pak, Mas hmm. bisa, Tapi tapi nggak sampai jadi. sekarang, Dan begitu pula sampai sekarang. Dan tadi kalau Mas bisa tanyakan the next presiden apakah akan nah, tanda tangan, nggak usah next presiden lah. Kalau mau, rezim yang sekarang bisa memberikan legasi yang konkret, hmm, yaitu dengan mengaksesi FCTC dalam periodenya dia. nah, Sehingga nanti tinggal the next presiden tinggal mengimplementasikannya dengan lebih ketat. Saya kira komentar saya sih itu, Pak. Jadi oke. kalau misalnya Jadi nggak buat usah legacy ya di masa-masa presiden yang terakhir ini sekarang ya. aja. Justru itu jadi legacy untuk warga dan untuk bangsa negara kita. Baik, ya dan kita kembali jeda iklan terlebih dahulu dan nanti akan masuk ke bagian terakhir. Sebenarnya masih banyak banget yang harus saya bacakan pertanyaan-pertanyaannya, tapi saya pilih-pilih apa namanya seleksi lagi karena saking banyaknya Pak, kita nggak mungkin bisa bacakan semuanya untuk waktu 1 jam ini ya. Dan saya akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.